panjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada acara pagi hari ini Rabu 30 April 2025 via Zoom meeting. Kita dapat mengikuti bersama kegiatan pembekalan prestase praktik klinik keperawatan komunitas program studi profesional Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Selamat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Nggak pedes lah, kok pedes kok. Mau ngorang nek lombok, kan nggak pakai cabe. Hush. Nasi putih tak ae. Mohon izin Mbak Ananda, suaranya bocor nggih, bisa di-mute.
Baiklah, selanjutnya adalah sambutan oleh Wakil Rektor 1, Bapak Sukarmin M. Kepnas Advokat MB. Kepada Bapak Sukarmin kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Dr. Gigi Yuskal, ya ini menurut saya dokter yang cukup apa ya, mat dan rajin gitu. Karena udah sering ketemu Sugeng Ejang Dokter Yuskal. Iya, Bapak. Yang saya hormati Ibu Dekan, Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, baik Kaprodi D3 Keperawatan, S1 Keperawatan maupun Kaprodi NES yang saya hormati. Tidak lupa juga teman-teman tim panitia dan juga kalau ada tamu undangan yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tidak lupa juga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus, ada 2 program studi yaitu mahasiswa NES sama D3 Keperawatan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah sehingga pada pagi hari ini kita bisa ketemu meskipun dalam ruang Zoom. Ruang Zoom ini luar biasa, jadi ruang yang tiada batas, dimanapun kita bisa berkumpul, ya itulah teknologi, dan itu juga merupakan salah satu tanda kebesaran Allah karena menciptakan manusia dengan berbagai dinamika akal dan juga dinamika kreasi yang luar biasa. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita bisa menteladani beliau. Bapak Ibu yang saya hormati dan mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita berkumpul dalam rangka serah terima untuk praktek mahasiswa ilmu keperawatan komunitas yang merupakan salah satu kompetensi yang kami tetapkan karena apapun bidang ilmu itu pasti tidak bisa terlepas dari sekelompok orang atau sekelompok keluarga yang kemudian itu sangat berpengaruh terhadap perilaku maupun kondisi kesehatan ya. Nah itu ada teori H.L. Bloom itu yang sangat luar biasa menginspirasi kita bahwa lingkungan yang buruk, keluarga yang kurang baik atau komunitas yang kurang baik itu berpartisipasi terhadap kondisi kesehatan. Nah, makanya mahasiswa kita ini juga kami berharap mendapat bekal selain teori kontekstual tentang komunitas dan keluarga dan permasalahan kesehatannya yang cukup banyak, ya, apalagi di zaman modern ini. Juga kami berharap mahasiswa bisa belajar secara liar di komunitas karena kadang kita menemukan dan hampir selalu bahwa fakta itu berbeda dengan teorinya gitu. Kayak misalnya tadi, secara teori itu mahasiswa kalau ngobrol tentang makan, ngobrol mungkin kangen dengan pacarnya itu kan nggak didengarkan orang, tapi faktanya itu lupa nutup terus suaranya terdengar gitu. Secara teori itu kami berharap mahasiswa itu kan kalau ada acara seperti ini itu ya tanpa orang, tapi kadang kan faktanya enggak gitu. Nah itu seperti itu yang kita sebut dengan teori dan fakta itu kadang sering eh, tidak sinkronan atau kadang mengalami pembiasan yang berbeda itu. Nah dengan bekal tersebut kami berharap bahwa capaian pembelajaran yang salah satunya di situ ada membangun komunikasi, walaupun komunikasi itu untuk tingkat universitas kami desain mahasiswa bisa melakukan komunikasi global, baik itu bahasa daerah maupun juga bahasa-bahasa asing, ya, termasuk menggunakan platform yang
jangkauannya cukup luas ya. Kalau saya lihat itu ada beberapa mahasiswa yang barangkali sudah bisa berkomunikasi dengan mahasiswa luar gitu. Itu perkembangan yang luar biasa. Nah, dengan belajar komunikasi dengan masyarakat dan juga dengan keluarga, kami berharap nanti mahasiswa itu dapat membuat keputusan yang tepat terkait dengan bagaimana mencari solusi masalah kesehatan di masyarakat. Yang terakhir, kami berharap bahwa apa yang menjadi kegiatan mahasiswa ini juga menjadi sarana ibadah kita kepada Allah, sehingga selain dapat ilmu juga nanti ini dihitung sebagai amal soleh yang bisa menjadi bekal kita besok. Nah, ini dari sisi spiritualnya kami harapannya seperti itu. Nah, karena di komunitas itu apa itu nilai yang dianut oleh masyarakat itu kan barangkali satu sama lain berbeda gitu ya. Sehingga nanti panjenengan semua, Mbak dan Mas yang ada di komunitas itu pasti akan juga dinilai oleh masyarakat gitu ya. Jadi kebiasaan yang eh, dalam tanda kutip itu bisa berpotensi mengganggu masyarakat juga tolong apa itu dikurangi. Sebagai contoh misalnya sampai jam misalnya 11 malam masih bercanda dengan temennya gitu ya, itu adalah beberapa contoh potensi yang bisa mengganggu masyarakat dan juga bisa mengganggu ketertiban, termasuk boncengan jam 10 malam, setengah 11 malam masih boncengan cewek-cowok mondar-mandir di desa tersebut, itu juga bisa mengganggu potensi ketertiban dan juga bisa membahayakan diri mahasiswa itu. Nah, kami berharap mahasiswa belajar betul karena kesempatan belajar itu pasti ada waktunya ya. Jadi dan waktu di masing-masing periode kehidupan itu kan bisa saja berubah. Nah, misalnya kalau sudah punya anak ya, pasti kesempatan belajarnya itu lebih sedikit daripada yang mahasiswa yang masih free. Nah, kami berharap ini dimanfaatkan dengan betul. Yang terakhir kali kami nitip, tolong dijaga nama baik atau kehormatan diri sendiri, kehormatan keluarga dan juga institusi ya, karena meskipun panjenengan sebagai individu, tapi individu itu akan melekat berbagai identitas ya. Selain identitas individu, yaitu tadi identitas institusi dan juga identitas keluarga. Siapa lagi yang akan menjaga kalau bukan kita sendiri? Nah, itu yang bisa kami sampaikan dan kami nitip sejumlah 94 mahasiswa dari Prodinas yang akan praktek mulai tanggal 5 Mei sampai 7 Juni 2025 dan 56 mahasiswa D3 keperawatan yang akan praktek selama 2 minggu yaitu tanggal 15 sampai 26 Mei tahun 2025. Mudah-mudahan nanti mahasiswa kita menjadi mahasiswa yang soleh dan solihah dan sekali lagi kami terima kasih banyak kepada Dr. Gigi Yuskal yang meluangkan waktu dan juga mudah-mudahan nanti berkenan untuk menerima mahasiswa kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sambutannya Bapak Sukarmin. Selanjutnya adalah sesi foto bersama kepada mahasiswa kami. Silakan bisa dibuka kameranya untuk foto bersama. Bapak Sukarmin, Bapak Dr. Gigi, Pak Yuskal. Oke. Ya. Sampun, saya mulai dulu. 1, 2, 3. Mungkin sakit gaya posisi klik umku lagi. Ya. Ini 1, 2, 3. Sekali lagi nggih. Biar kelihatan tangannya. Ini 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr.
Gigi Yusril dengan materi integrasi layanan primer. Kepada Pak Yuskel dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sukarmin selaku Wakil Rektor Saktu ya Pak. Nggih, matur nuwun Dr. Yus. Yang kami hormati Pak Johari, Mbak Nabilatun, dan seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami dapat menyampaikan dan sharing terkait layanan primer pada pagi hari ini. Tentunya tak lupa salawat besar salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya diberikan segala macam nikmatnya, sehingga kita semuanya mengikuti kegiatan ini dipenuhi keberkahan dan kebaikan bersama. Kami langsung saja Bapak Karmin dan teman-teman sekalian, ada mahasiswa. Kedengaran kami suara ya? Nggih, monggo Dr. Ini kami slide-nya dikontrol dari sana ya Bapak? Ya, Ya. siap. Pripun? Baik, Baik, Pak. Pun jelas. Kalau kami yang ngatur di sini bisa nggak slide-nya? Oh, boleh, monggo dokter. Oh, boleh. Oke, Nah, silakan, Mbak. izin. Taruh slide share. Ini yang ini. Ya, share. PPT-nya. Udah ini udah share screen. PPT ini mana? PPT ini udah download. Udah. Download. Coba di-downloadkan. Isi sebentar ya, Pak. Ya. Ini. Sudah kelihatan belum? Coba. Sudah kelihatan belum, Bapak? Oke, sampun dokter. Anjay. Terima kasih. Ini ada mahasiswa yang dari UMKU, ada 47 ya. Jadi kami langsung mohon izin, karena kebetulan juga nanti setengah 12 ada kegiatan di penilaian Posyandu oleh Bapak Bupati. Jadi mudah-mudahan bisa terpenuhi semuanya informasi dari kami. Pertama, sebelum kita mulai kepada kegiatan penyampaian tentang layanan primer, tentu kami akan menyampaikan terlebih dahulu konsep dasar dari primer itu sendiri. Integrasi layanan primer bertujuan untuk mendekatkan akses, itu tujuannya, dan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dan atau paliatif pada setiap fase kehidupan secara komprehensif. Nah, di sini tujuannya sangat jelas sekali. Yang dulunya akses itu jauh dari masyarakat, sekarang mendekatkan. Nah, nanti kita jelaskan di belakang kenapa kok bisa semakin dekat dengan masyarakat, tindakan-tindakan untuk meningkatkan layanan kesehatan itu sendiri. Integrasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan di puskesmas, jejaring, dan jaringan pelayanan kesehatan primer. Nah, di sini salah satu pendekatan aksesnya yang mana dulu jejaring maupun jaringan puskesmas dalam bentuk PKD maupun posyandu itu nilai pemanfaatannya dikelola sepenuhnya oleh puskesmas. Namun nanti di belakangnya diharapkan mandiri dari masyarakat yang dapat melakukan pengelolaan tersebut sehingga kualitas layanan itu sangat dekat dengan masyarakat. Berdasarkan keputusan dari Menteri Kesehatan, ini yang merubah seluruh dari paradigma pelayanan kesehatan itu sendiri, yaitu nomor 2015 tahun 2023, yaitu integrasi pelayanan kesehatan primer, itu merupakan bagian yang terintegral dari transformasi kesehatan. Nah, ini masa transisi inilah yang menjadi tantangan kita bersama. Tentunya harapan kami dari Sivitas Akademik, bersama dengan tenaga pengajarnya tentunya beserta tenaga mahasiswa dan mahasiswinya juga dapat mempercepat transformasi kesehatan itu sehingga masa transisi dari konvensional kesehatan kepada layanan primer itu bisa cepat terwujud. Di sini kami ingin menyampaikan beberapa prinsip ya yang ada di peraturan Kementerian Kesehatan itu, yaitu layanan primer itu dia berfokus kepada prinsip siklus hidup ya. Itu siklus hidup yang akan ditekankan terkait perbedaan prinsip ketika layanan konvensional dengan layanan primer sekarang. Siklus hidup itu tentu dimulai dari kelahiran sampai dengan kematian.
Lalu mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun. Jadi tingkat dari kumpulan masyarakat yang dulunya layanan kesehatan itu berpusat kepada tingkat puskesmas, sekarang harapannya layanan kesehatan itu berada pada nukleus yang terkecil, yaitu di tingkat dusun. Nah, tentunya di sini peran aktif dari masyarakat beserta jajarannya dalam hal ini tentunya desa, tentunya apa masyarakat, tenaga kesehatan yang ada di sana itu juga memiliki keaktifan dalam kesehatan. Dan yang ketiga adalah memperkuat pemantauan wilayah setempat melalui digitalisasi dan pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa. Dengan cara yaitu setiap masyarakat yang tidak dapat mengunjungi atau masyarakat yang telah mengunjungi fasilitas kesehatan itu ada feedback berupa kunjungan dari petugas kesehatan. Dalam hal ini adalah masyarakat yang memiliki pemahaman terkait kesehatan dan pengetahuan kesehatan walaupun tentang kesehatan dasar melakukan kunjungan berkala kepada masyarakat tersebut. Nah, untuk penguatan dalam transformasi pelayanan kesehatan primer itu adalah penguatan struktur dulu. Ya, tentunya penguatan struktur terlebih dahulu. Tentunya dalam hal ini dibagi dari tingkat kecamatan, yaitu yang menjadi inisiasinya adalah tentunya puskesmas. Puskesmas plus harus menjalankan layanan primer, lalu diturunkan di tingkat kelurahan. Nah, di kelurahan ini ada beberapa fasilitas kesehatan yang dikelola oleh kelurahan maupun perpanjangan tangan yang notabene adalah segala macam anggaran maupun sarana prasarana itu dipersiapkan dari puskesmas seperti pustu. Nah, yang milik desa itu seperti PKD, Polindes itu milik dari desa. Nah, sampai di tingkat dusun RT RW seperti posyandu, adanya posyandu lansia. Dalam hal ini nanti posyandunya juga harus layanan primer ya. Kita sekarang sudah menghilangkan kata-kata layanan primer karena nantinya posyandu itu adalah tempat untuk melaksanakan dan merencanakan bukan hanya masalah kesehatan, tetapi faktor-faktor penunjang kesehatan itu sendiri, seperti sarana prasarana, pengairan, irigasi, dan yang lainnya nanti menjadi metode kerja di posyandu itu sendiri. Nah, nanti tentu dalam wadah yang berbeda, kita bisa berdiskusi tentang peran serta di posyandu. Cuman yang kami ingin garis bawahi adalah posyandu di sini dulunya berdiri sendiri, yaitu posyandu itu lansia sendiri, posyandu anak sendiri, posyandu ibu hamil sendiri. Sekarang semua sasaran berdasarkan siklus hidup harus dapat dilaksanakan di satu posyandu. Ini secara garis besar dari alur pelayanan dan pemantauan wilayah setempat dengan pendekatan siklus hidup. Bisa dilihat bahwa ketika di dalam gedung pasien itu datang, kalau dulu yang konvensional kami ceritakan sedikit, ketika pasien datang mendapatkan pelayanan obat pulang. Nah, dari sini bisa dilihat dengan adanya layanan primer, ketika pasien datang maka tidak berhenti dengan pemberian obat sesuai keluhannya saja, tetapi dilakukan screening lainnya yang memiliki potensi penyakit kepada pasien tersebut. Hal ini sangat erat kaitannya dengan program pemerintah sekarang, yaitu dengan cek kesehatan gratis, yang mana screening dilakukan di awal bukan hanya pada yang ada keluhan, tetapi tidak ada keluhan pun dilakukan screening kesehatan. Nah, program cek kesehatan gratis itu notabene adalah penguatan dari layanan primer itu sendiri, di mana pasien atau pengunjung ataupun sasaran dilakukan screening dari awal untuk melihat dan untuk mencegah resiko yang berpotensi memperberat kondisi seseorang, sehingga kualitas harapan hidup seseorang itu semakin tinggi dan penyakit penyerta yang akan didapatkan oleh sasaran juga semakin menurun. Nah, kalau dari konvensional dulu, itu setelah dapat keluhan diberikan obat pulang. Nah, dengan adanya integrasi layanan primer, selain dilakukan screening lainnya, juga dilakukan penindaklanjutan berupa data tersebut dikirimkan kepada jaringan atau jejaring puskesmas di tingkat desa maupun di tingkat dusun, baik itu PKD, baik itu pustu, ataupun ke posyandu, dan sebaliknya, baik data dari posyandu, PKD, pustu dikirimkan kembali kepada puskesmas untuk dilakukan pemantauan wilayah setempat. Dalam hal ini seringkali kita dengar adalah kunjungan, ya kunjungan ke rumah.
Jadi kalau dulu diberikan obat selesai, sekarang obat diberikan, maka harus ada intervensinya melakukan pemantauan pada pasien yang diberikan pengobatan. Dalam hal ini tentu terutama adalah penyakit-penyakit prioritas, seperti ibu hamil risti, ibu hamil normal tetapi memiliki komplikasi, kepada anak-anak yang memiliki komplikasi, kepada lansia maupun usia produktif yang memiliki permasalahan kesehatan penyakit degeneratif, ya penyakit sistemik. Nah, itu menjadi lokus atau prioritas melakukan kunjungan ke rumah dengan harapan penyakitnya atau keluhannya dapat terkendali dan bisa meningkatkan harapan hidup dari sasaran itu sendiri. Di sini ada beberapa paket pemeriksaan yang berdasarkan layanan primer seperti di slide. Jadi ada beberapa paket yang merupakan ranah pemeriksaan. Jadi tidak semua pemeriksaan itu lakukan di pos-posnya, tentunya tergantung dari sarana prasarananya, tergantung dari kompetensi petugasnya, tergantung dari kelengkapan dari jenis paket pemeriksaannya. Oleh karena itu, dari tingkat puskesmas sampai dengan posyandu sebenarnya harus melakukan pemeriksaannya secara berjenjang. Yang tidak bisa dilakukan di posyandu, diintervensi di PKD. Yang tidak bisa dilakukan pemeriksaan di PKD, dilakukan kepada puskesmas. Nah, nanti dari hasil pemeriksaan puskesmas akan dikembalikan kepada PKD ataupun pustu kepada posyandu untuk dilakukan intervensi dan pemantauan wilayah setempatnya. Yang ini berdasarkan dari umur paket pemeriksaan. Nah, seperti kami tadi bilang di awal, bahwa ILP itu dibagi secara garis besar berdasarkan dari kecamatan, desa, sampai dengan tingkat RW atau dusun. Ya. Jadi, penyebutannya sama, layanan primer, konsep kegiatannya juga sama, yaitu berdasarkan siklus kehidupan. Nah, untuk informasi agar adik-adik sekalian juga bisa memahami cara kerja, apa sih itu siklus kehidupan, kita dapat membagi dalam hal penata laksanaan layanan primer itu berdasarkan dari klaster. Yaitu pertama klaster 1, yaitu klaster manajemen, tentunya ini yang berhubungan dengan melakukan perencanaan. Jadi sebenarnya baik itu di posyandu, baik itu di pustu, baik PKD maupun di puskesmas, dia sama. Ya, sistem dan prinsip dari pembagian struktur pola pikir bekerjanya sama dalam membaginya. Jadi ketika kita ingin merencanakan bagaimana kualitas posyandu ataupun merencanakan kualitas PKD yang baik, melakukan pelaksanaan kegiatan posyandu yang baik, melakukan pelaksanaan PKD yang baik, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan posyandu dan PKD yang baik, itu harus dilakukan rapat rutin, ya, ada pencatatan, ada pelaporan dan seterusnya. Dan itu masuk semuanya di klaster manajemen. Jadi poinnya adalah di klaster manajemen adalah bagaimana membuat perencanaan, melaksanakan pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dari kegiatan-kegiatan layanan yang ada. Nah, untuk klaster 2 ini berdasarkan dari usia. Jadi klaster 2, klaster 3 itu adalah upaya kesehatan perseorangan atau layanan yang diberikan langsung kepada sasaran berdasarkan dari usia maupun subjeknya. Nah, klaster 2 itu adalah klaster ibu dan anak yang dibagi atas ibu hamil, lalu bayi dan balita, serta anak sekolah. Nah, ini masuk pada klaster 2 beserta remaja. Jadi usia remaja 17 tahun ke bawah intinya masuknya di klaster 2 tuh layanannya. Ditambah dengan usia dewasa tapi dia hamil atau bunting gitu. Nah, itu masuknya urusannya kerjanya klaster 2 gitu. Nah, urusannya masalah usia dewasa itu sampai dengan lansia itu ada di klaster 3 sebutannya. Jadi hanya klaster 2 dan ketiga ini hanyalah membagi berdasarkan umur dan objek yang akan kita laksanakan tata laksana layanan. Untuk klaster 4 itu lebih kepada program yang menurut dari pemerintah ini adalah berisiko terjadinya peningkatan angka penyakit, yaitu penyakit menular. Oleh karena itu, untuk klaster 4 itu dikhususkan adalah penata laksanaan terkait penyakit menular atau risiko penyakit menular, yaitu kesehatan lingkungan dan surveillance atau SKDR, sistem kewaspadaan dini respon. Nah, hubungannya kalau misalnya
yang penyakit menular itu contoh ya, kayak TBC itu penyakit menular. Nah, penyakit TBC itu diidap oleh wanita usia 27 tahun. Terkait pencatatannya masuk di klaster 3, penata laksanaannya, pengobatannya, pemantauan wilayah setempatnya masuk di klaster 3. Tetapi untuk menyusun strategi bagaimana penyebaran dari TBC tersebut agar tidak meluas di lingkungan masyarakat itu menjadi tugas dan tupoksi dari klaster 4 itu sendiri. Nah, di klaster 5 itu adalah lintas klaster. Kalau di puskesmas tentunya hubungannya adalah seperti poligigi, rawat inap, UGD, persalinan. Nah, dari ini semuanya, kalau itu di Posyandu dan di PKD, dengan orang yang terbatas, ini menjadi beban melaksanakan kegiatan, ya, mohon maaf kami koreksi, bukan beban, tetapi menjadi upaya untuk membangun kesehatan di setempatnya berdasarkan paradigma berpikir seperti kerangka organisasi seperti ini agar tidak tumpang tindih dan jelas dalam melaksanakan kegiatan itu dengan baik. Nah, ini dia beberapa penjelasan terkait siklus kehidupan itu sendiri dalam bentuk tanggung jawab dan bentuk pelaporan maupun tingkat koordinasinya. Di sini Kementerian Kesehatan terus mendorong pelayanan posyandu terintegrasi untuk mendukung transformasi pelayanan primer. Nah, layanan primer ini dia lebih memfokuskan dan memang output terakhirnya kami ulangi kembali karena menurut kami di sini adalah penting adalah yang terpenting itu adalah bagaimana kesehatan itu menjadi mandiri atau setiap individu mandiri terkait kesehatannya. Dia tidak berharap kepada petugas kesehatan, dia tidak berharap kepada perangkat, dia tidak berharap kepada yang lainnya, tetapi dia mandiri untuk mengurus kesehatannya sendiri. Tentunya dengan upaya-upaya tersebut dilakukan secara bersama-sama dan komprehensif dengan lintas sektor yang ada. Nah, sebelum transformasi, posyandu itu dibagi seperti tadi kami bilang, ada posyandu lansia, PTM, berdiri sendiri. Nah, sekarang posyandu itu mengalami transformasi dan alhamdulillah Pak Santo di sini ada ya? Pak Santo ada ya? Saya lupa mengucapkan salam tadi. Alhamdulillah di Bakang Krapia dan di 8 desa lainnya itu sudah melaksanakan posyandu secara layanan primer. Dalam arti posyandu itu tidak lagi terkotak-kotak tetapi melayani berdasarkan siklus kehidupan. Nah, otomatis dalam beberapa bulan dan mungkin 1 tahun ini telah adanya semangat dari desa ya karena posyandu merupakan inisiatornya penggerak aktifnya nanti tentu di desa telah bersinergi dan telah menjalankan dan di Bakra itu sudah berjalan dengan baik sekali untuk layanan primer itu sendiri sudah berjalan sendiri dengan baik untuk pelaksanaan posyandunya. Nah, posyandu itu sendiri apakah setiap bulan buka? Iya. Apakah 1 bulan itu boleh 3 kali, 4 kali? Silakan sebenarnya, tidak ada masalah. Ya, tetapi dalam hal melaksanakan sasarannya, posyandu tidak boleh lagi mengkotak-kotak berdasarkan, oh ini khusus lansia aja. Kalau balita nanti hari Rabu depan. Wah ini khusus untuk ibu hamil saja, yang PTM nanti diatur lagi pada bulan berikutnya. Nah itu nggak bisa sebenarnya. Sekarang itu harus melayani seluruh siklus kehidupan atau berdasarkan semua umur, semua kasus. Dan harapannya seluruh masyarakat itu dapat memanfaatkan posyandu. Sehingga jika memang anggaran desa kadernya juga memiliki semangat ya, semuanya saling gotong royong, bisa saja posyandu dilaksanakan sebulan 3 kali, 4 kali itu bebas ya. Tetapi memang pada masa transisi ini posyandu masih mengikuti pola yang lama yaitu 1 bulan sekali, tetapi tetap harus dipastikan berdasarkan dari siklus kehidupan yang ada. Dari hasil posyandu tersebut akan diintervensi kembali lagi sama, yaitu melakukan pemantauan wilayah setempat. Oh, ini ada sasaran di posyandu, ibu hamil yang risti atau lansia yang memiliki penyakit kronis. Kok hari ini nggak datang posyandu ya? Gitu. Nah, dengan sasaran yang kita sudah punya melalui perencanaan pelaksanaan sebelum posyandu, itu menjadi intervensi pada berikutnya melakukan kunjungan ke rumah sasaran yang tidak datang ke posyandu pada hari posyandu untuk melihat kabarnya, mengintervensi penyakitnya.
Itu tujuannya dari layanan primer lebih penguatannya adalah penggerakan aktif kemandirian di tingkat masyarakat terkait kesehatan. Ya, ini penjelasan yang sama, yaitu terkait pelaksanaan posyandu di era sebelum transformasi layanan primer dan setelah sekarang transformasi layanan primer. Tentunya harus diperkuat dengan kecakapan 25 kader kesehatan. Ini juga menjadi program kerja Puskesmas untuk memastikan kader-kader yang ada di yang melaksanakan posyandu tersebut telah memiliki kecakapan dalam melaksanakan pelayanan di posyandu. Tentunya secara bertahap karena memang kader kita banyak, tetapi yang lebih paling penting adalah bagaimana pelaksanaan dari posyandu itu bisa terencana bukan menjadi program rutin, tetapi memang program yang terencana. Nah, itu yang harus pada saat ini para kader semangat untuk era seperti ke sana. Karena jangan sampai kita melaksanakan kegiatan posyandu itu sebagai rutinitas, tetapi merupakan bagian dari kegiatan terencana, sehingga output dari pelaksanaan posyandu itu diharapkan bisa baik. Nah, tentunya dengan adanya adik-adik dari UMKU yang melakukan praktek kerja lapangan di Desa Bakangkrap, ya, tentu kami harapkan nantinya itu juga dapat mengintervensi dan dapat menjadi suntikan, ya, perbaikan bersama-sama dengan kader yang luar biasa di Bakangkrap, ya. Sedikit gambaran saja untuk Puskesmas Kaliungu karena kami tentu tidak betul, kami tidak memperkenalkan wilayah kerja kami secara luas. Kami memiliki 9 desa binaan dan adik-adik sekalian dan tenaga pengajar di UMKU berada di lokus Bakangkrap, ya, dan termasuk wilayah yang cukup luas, ya, 179,293 km persegi dan merupakan wilayah yang paling terjauh di tempat kami Bakangkrapia tersebut, tetapi dengan kemajuan teknologi dan adanya komunikasi yang baik dengan yang terhormat Bapak Kepala Desa, Pak Santo, itu semua pelaksanaan kegiatan di Bakangkrapia terkait kesehatan juga baik, ditunjang dengan bidan desa kami yang ada di sana. Ini struktur organisasi yang ada di Puskesmas, jadi kami tetap membagi, ya, berdasarkan tadi klaster 1 sampai klaster 5. Tentu harapan kami untuk di tingkat PKD, ya, karena posyandu itu juga bisa menginduk strukturnya nanti di PKD, namun implementasi kegiatan posyandu itu bisa berdiri sendiri, tetapi eh, eh, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian bisa menggunakan struktur yang ada di PKD. Ini secara sama, ya, dengan penjelasan di awal kami dibagi atas 5 klaster. Nah, untuk pelaksanaan PKD itu sendiri untuk di Bakangkrapia itu memang belum ada kadernya, masuk di sini kadernya ada, cuman memang diharapkan berdasarkan dari PMK 2015 2023 pos kesehatan di desa itu atau PKD itu terdapat 1 tenaga kesehatan bersama dengan 2 kader yang tetap di sana. Nah, di sini di Bakangkrapia memang belum ada kader tetap yang berada di PKD. Jadi kader tetap itu maksudnya ya seperti orang kantor, ya. Jadi petugas kesehatan datang ke sana seharusnya itu 2, ya, perawat dan bidan, ya, dan bersama 2 kader tetap yang di sana setiap hari datang ke PKD, lalu sampai di PKD melakukan pelayanan upaya kesehatan persorangan, ya, berkunjung, lalu melakukan perencanaan kesehatan di desanya, dan nantinya melakukan pemantauan wilayah setempat atau PWS, yaitu kunjungan-kunjungan tadi hasil intervensi kasus-kasus yang ditemukan dari PKD itu sendiri, baik itu dari puskesmas yang dikirimkan kepada PKD maupun feedback dari posyandu. Nah, melakukan pemantauan wilayah setempat tersebut, kader. Nah, memang di Bakangkrapia belum terdapat kader tetap itu sendiri, dan bukan hanya Bakangkrapia, tetapi 7 desa yang lainnya juga, 8 desa lainnya juga belum, kecuali Mijen yang telah menetapkan baik itu dari berupa SK maupun dari penganggaran dari desa. Tentu besar harapan kami dengan segala macam permasalahan dan tantangan di desa, eh, kader itu juga bisa menjadi prioritas kesehatan dengan adanya kader tetap yang di Bakangkrapia. Karena sepengetahuan kami sekarang
Pak Santo memberikan solusi adalah dengan adanya kader bergilir yang datang ke PKD gitu untuk memenuhi standar dari layanan primer untuk di desa. Ya ini kok apa kriteria Posyandu ILP tadi kami sudah menjalankan, sudah menyampaikan ya berdasarkan siklus hidup, adanya 5 langkah di kegiatan Posyandu dari akses edukasi terakhirnya sampai melakukan kunjungan rumah. Nah ini yang menjadi tantangan. Biasanya kita berhenti kepada pelayanan itu selesai maka selesai pula pelayanan itu dianggap sudah tuntas. Padahal yang paling tantangan yang paling berat itu adalah melakukan intervensi setelah pelaksanaan posyandu berupa kunjungan rumah. Nah, untuk Desa Bakangkrap ya, jumlah posyandunya ada 7 ya, dengan jumlah kader 33. Jadi untuk itu sendiri kalau kita lihat 5 langkah, 5 kali 7 itu juga masih ada kekurangan kader 2 begitu kalau sederhananya ya. Tentunya ini juga menjadikan tantangan Bapak Ibu kader di desa itu sangat berat sekali tugasnya sebenarnya karena kader itu juga tentunya semakin banyak kader di desa maka semakin mudah seperti prinsip gotong royong saja semakin banyak yang bekerja semakin cepat urusan itu selesai. Nah, kader itu juga banyak sekali ya. Kadang-kadang dia menjadi kader jiwa ya, kader hipertensi, kader apa ibu hamil Risti dan itu di lingkup satu kader. Tentunya harapan kami dengan mungkin adik-adik ada yang dari Bakra tinggalnya ya. Mungkin Pak Sukamin dan Pak Jawari bisa mendata tuh ya yang ada di Bakra itu setelah dari sini jadi kader gitu ya. Ya, jadi bisa jadi kader ya. Jadi bukan hanya untuk menuntaskan pendidikan tapi langsung mengimplementasikan jadi kader ya melalui ranah-ranah Karang Taruna dan seterusnya atau memang menjadi kader aktif di PKD ya. Tapi memang kader itu harus ikhlas ya. Harus relawan gitu ya. Dia tidak memikirkan tentang pendapatan tapi bagaimana keterpanggilan hati. Nah, luar biasa ada 33 kader di Bakra yang terpanggil hati beliau-beliau untuk mengurusi desa di sana. Ini informasi sedikit tentang kunjungan Posyandu di 3 bulan terakhir. Untuk di Bakra itu sendiri ada peningkatan secara terus-menerus setiap bulannya dari November, Desember, Januari, Februari sampai Maret. Ya cukup baik juga peningkatan dari jumlah kunjungan dari Posyandu. Nah, tantangannya yang di sekarang dengan adanya cek kesehatan gratis, tentunya kami akan melakukan integrasi dari kegiatan dan tujuan pelaksanaan kegiatan cek kesehatan gratis itu tersebut kepada kegiatan di Posyandu. Oleh karena itu, mulai bulan ini, akhir bulan ini sampai dengan ke depannya, setiap kegiatan Posyandu nanti kami akan memasukkan dalam aplikasi cek kesehatan gratis Kementerian Kesehatan, yaitu dari aplikasi ASIK namanya. Nah, harapannya di situ adalah, memang ini adalah bukan harapan dari Puskesmas, tetapi merupakan tuntutan dan harapan dari Presiden kita Pak Prabowo yang diturunkan melalui Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan sampai dengan Puskesmas adalah setiap masyarakat memiliki catatan riwayat medisnya. Nah, kembali lagi pada konsep layanan primer, harapannya adalah penyakit itu yang tidak disadari atau penyakit yang sudah disadari tetapi tidak ditindaklanjuti bisa diintervensi dari awal. Sehingga kasus kesakitan itu bisa ditekan. Oleh karena itu, Posyandu merupakan alat yang sangat efektif karena merupakan dekat aksesnya dengan masyarakat dan masyarakat terlibat secara aktif ya. Jadi ketika masyarakat terlibat aktif care terkait kesehatan, di situ menurut kami kunci kesuksesan dan puncak dari keberhasilan dari bagaimana kemandirian kesehatan tersebut. Tetapi jika memang ada petugas khusus yang melaksanakan kegiatan, itu maka belum menjadi keberhasilan yang sesungguhnya menurut kami. Oleh karena itu nanti setiap kegiatan Posyandu tentunya kami akan menginput atau melakukan cek kesehatan gratis. Hal ini tentu sangat berperan serta sekali kader untuk dapat menguasai juga beserta perangkat kesehatan yang ada di sana terkait program dari cek kesehatan gratis tersebut karena Posyandu merupakan menjadikan sasaran atau lokus yang dijadikan cek kesehatan gratis. Untuk beberapa pemeriksaan yang tidak bisa diintervensi di Posyandu, itu nanti akan dilakukan
penjadwalan pemeriksaan lebih lanjut di tingkat puskesmas sampai dengan tingkat Lapkesda jika memang diperlukan pemeriksaan lebih lanjut tersebut. Jadi posyandu nanti akan dilaksanakan cek kesehatan gratis. Harapan kami tentu dengan adanya amunisi 47 mahasiswa dan mahasiswi di Bakang Krapyak, tentu Bakang Krapyak menjadi capaian inputan atau capaian dari cek kesehatan gratis itu cukup tinggi. Sekali lagi kita bukan mengejar inputan, tetapi memang kerjaan itu dilihat dari hasil inputan. Jadi jangan sampai nanti kita berpikir bahwa ini mengejar inputan, tetapi kita mengejar bagaimana masyarakat di Kabupaten Kudus, tentunya di wilayah kerja Puskesmas Kaliungu, lebih khususnya itu capaian screening terkait kesehatan masyarakat itu bisa semaksimal mungkin. Ya, ini kunjungan posyandu yang lainnya, ya. Nah, ini untuk jadwal posyandu desa di Bakang Krapyak yang kami sampaikan bahwa ada 7 posyandu di sana dari Nusa Indah 1 sampai 7. Pelaksanaan kegiatannya dimulai yang pertama kali di 3 Mei sampai dengan terakhir itu di tanggal 16 Mei di Nusa Indah 3. Tentunya kami sedikit mereview apa yang kami jelaskan tadi di depan, yang kami sampaikan. Ketika kita sudah mendapatkan tanggal posyandu ini, tentunya harapan kami sebelum pelaksanaan kegiatan posyandu ini telah disusun perencanaan pelaksanaan kegiatan posyandu. Makanya tadi kami sampaikan, posyandu itu bukan kegiatan rutin, tetapi kita rubah berdasarkan layanan primer itu adalah kegiatan terencana. Oleh karena itu kita akan menyusun posyandu tanggal 3 Mei dilaksanakan di RW 4. Ya, di RW 4 maka pelaksana di RT 4 di RT 5 RW 4. Maka kita menyusun sasaran yang ada di RT 5 RW 4 itu ada berapa? Berapa lakinya, berapa perempuannya, berapa bayinya, berapa balitanya, berapa ibu hamilnya itu ada ibu hamil ristinya ada berapa lansianya, berapa usia suburnya, itu kita sudah punya datanya. Dan orang-orang yang kita harapkan untuk datang posyandu sebenarnya siapa? Seluruhnya itu datang. Tetapi apakah mungkin dengan tenaga kesehatan, tenaga kader dan sarana prasarana, apakah memungkinkan? Oleh karena itu, kita sudah bisa menyusun siapa yang kita prioritaskan untuk datang ke posyandu. Nah, sehingga itulah yang termasuk dari kegiatan terencana. Nah, seketika kegiatan yang diundang tersebut itu tidak datang atau dia datang tetapi membutuhkan intervensi lanjutannya, baru dilakukan perencanaan kunjungan wilayah setempat atau kunjungan rumah. Nah, itulah yang kami maksud kegiatan yang posyandu yang terencana. Nah, ketika pelaksanaannya kami yakin sekali dengan kegiatan yang terencana tersebut, maka kualitas dari kegiatan posyandu dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat juga bisa bergeser lebih baik. Ya, ada beberapa masyarakat yang hanya ingin mengetahui posyandu itu untuk minta obat, gitu. Karena memang kualitasnya mereka tahunya pada hari ini adalah pemberian obat keluhan penyakitnya. Yang sebenarnya notabene-nya paradigmanya adalah dalam hal pemberian obat itu juga masih menjadi diskusi yang cukup kuat apakah bisa dilakukan pemberian obat di posyandu. Tetapi jika mereka merupakan suatu kegiatan tambahan di posyandu untuk yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya boleh-boleh saja memberikan vitamin dan yang lain, tentunya berdasarkan pemantauan dari yang berkompeten. Jadi bukan berarti tidak bisa, silakan kalau memang itu diperlukan. Tetapi prinsip dasar dari posyandu itu jangan sampai kita tinggalkan itu. Jadi harapan kami adalah adik-adik mahasiswa dari tanggal ini sudah bisa membagi grup-grupnya, siapa yang ada di Nusa Indah 1, 2, 3, dan membuat perencanaan bersama tenaga kesehatan dan kader-kader di sana bagaimana terkait akan dijadikannya akan pelaksanaan posyandu. Nah, makanya kami bilang, harapan kami adalah adik-adik juga dapat memberikan sumbangsi, ya, sumbangsi pemikiran, ya, apalagi kaula muda, ya, berdasarkan basic ilmu yang sedang hangat-hangatnya, informasi yang kami sampaikan juga lagi baru-barunya, masih bisa searching melalui Google, melalui Permenkes yang ada di PMK-nya. Harapan kami bisa memberikan kontribusi peningkatan kualitas yang ada gitu. Nah, ini
nama-nama kader ya. Tentunya setiap posyandu itu memiliki kader dan adanya tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan di sini ya bidan desa kami ya, Mbak Masriah, dan dia mengampu sendirian di Bakra untuk pelaksanaan kegiatan setiap posyandu ya. Nah, untuk jadwal buka PKD di Desa Bakaran Kerapa itu memang setiap hari ya. Jadi memang semua PKD di wilayah kerja Puskesmas Kalimu itu bukanya setiap hari ya. Tetapi memang ada beberapa hari-hari yang tidak buka, yaitu sebulan bisa 2 kali atau 3 kali tidak buka disebabkan petugas harus melaksanakan piket KIA dan Ponet di Puskesmas. Nah, itu biasa tutup. Tetapi buat informasi, untuk Mas Ria sendiri, memang kami libatkan secara aktif sebagai bendahara penerimaan di sini, maaf, bendahara barang. Jadi bisa saja dalam hal kasus-kasus tertentu PKD tutup gitu. Ya, tetapi dalam hal penutupan PKD, harapan kami jika memang ada kader yang juga memberikan kontribusi secara aktif dan konsisten di PKD, tentu tidak ada sebenarnya kata PKD itu tutup. Jadi PKD itu terus memberikan layanan. Nah, ini harapan kami kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi selama di di wilayah desa binaan kami. Tentunya kami harapkan ada beberapa poin, yaitu satu, mengikuti aktif kegiatan posyandu di Desa Pangkalan Kerapia. Nah, kegiatan posyandu ini bukan berarti adik-adik seperti kayak narasumber juga gitu ya, datang ke sana diundang, datang ke sana terus tidak tahu gitu. Jadi kami harapkan itu adik-adik ke sana itu mengikuti aktif di sini ya seperti kami sampaikan tadi, mulai menyusun perencanaan atau melibatkan secara aktif kader, atau mungkin ada kader dengan segala macam kegiatannya bersama tenaga kesehatan yang ada, terlewatkan merencanakan pelaksanaan posyandu, adik-adik bisa menjadi inisiator untuk memulai pembicaraan hal tersebut dengan memulai perencanaan di PKD gitu. Seperti apa? Kemarin dari Narsum Kepala Puskesmas Kalimu diminta untuk menyusun posyandu terencana ya. Bagaimana Bu perencanaan posyandu kita? Nah, itu seperti awal pembukaan pembicaraan terlebih dahulu untuk memberikan stimulus perencanaan itu harus dilaksanakan. Nah, kalau adik-adik tidak aktif, ya posyandu tanggal 3, jamnya jam 4. Adik-adik tidak tahu, tiba-tiba datang ke sana, ya langsung nyebar gabung aja. Itu menurut kami sayang sekali untuk intervensi eh, praktek kerja lapangan adik-adik sekalian di Desa Bakaran ya. Karena harus ada kontribusi yang nyata menurut kami untuk bagaimana menumbuhkan kesehatan itu kesadaran masyarakat. Karena adik-adik termasuk bagian dari masyarakat, apalagi yang domisilinya di Bakra ya, itu untuk menjadi penggerak ya. Yang dibutuhkan di era sekarang ini, apapun judulnya adalah penggerak ya. Penggerak. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan sistem yang lama, membutuhkan yang bergerak. Siapa yang menggerak? Dia tidak perlu berlatar belakang A, B, C, D. Dia bisa saja dimulai dari mahasiswa dan mahasiswi yang menjadi penggerak. Nah, kami harapkan di sini adalah mengikuti aktif kegiatan posyandu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan kegiatan posyandu itu sendiri. Ya, jadi bisa dibagi mungkin ya, ini hanya saran saja, tapi tentu nanti pendamping atau pembimbingnya mungkin Pak Jawari yang lebih tahu sistem teknisnya. Hanya kami dapat gambaran, tentu bisa dibagi dari kelompok ini siapa saja yang bertanggung jawab terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan posyandu itu gitu. Jadi nanti bisa dikompetisikan di terakhir, kita lihat kualitasnya bagaimana yang bisa menjalankan dan bagaimana enggak. Dan itu juga yang nanti akan menjadi poin dalam penilaian dari kampus, bagaimana ini tingkat kesuksesan dari kegiatan itu pada individu yang bersangkutan sendiri. Apakah hanya menggugurkan saja atau memang ada ketertarikan dan keterlibatan aktif. Dan itu pun bisa kita lihat nanti untuk 5 tahun, 6 tahun, karakter-karakter tenaga kesehatan kita, bagaimana dilihat dari sekarang, kita bisa melihat sepak terjangnya untuk ke depannya. Tentu harapan kami 47 calon-calon perawat ya, itu bisa bisa profesional dan menjadi tenaga kesehatan yang luar biasa sangat dibutuhkan. Dan ini melakukan pendampingan pada keluarga berisiko kesehatannya. Nah, ini sebenarnya tindak lanjut dari pemantauan wilayah setempat tadi ya. Jadi kalau kita konsepnya prinsip dasarnya tentang ILP kita sudah
masuk dan sudah paham, sebenarnya ini muter-muter di sana aja tuh, ya muter-muter di situ aja. Nah, harapan kami kontribusinya melakukan pendampingan pada keluarga yang berisiko katanya gitu. Nah, adik-adik pasti ada asesmen keperawatan biasanya tuh, ada asesmen keperawatan. Nah, ini untuk memilih yang asesmen keperawatan itu adalah berdasarkan data-data sasaran yang berisiko, ya. Ya, jadi kalau misalnya di sana ada warga, kita ambil contoh ada warga 10 gitu ya, yang beresikonya 7, ya itu yang kita prioritaskan. Yang kita prioritaskan untuk mendapatkan pendampingan keluarga, ya, mendapatkan pemantauan wilayah setempat. Karena harapannya adalah risikonya semakin tidak tambah. Nah, terus bagaimana Pak yang dengan tidak berisiko? Ya, sini kita juga tetap melakukan pemantauan, tetapi tidak sekuat dengan yang berisiko gitu. Nah, tingkat-tingkat risiko itu yang harus kita kaji lagi. Apakah itu risiko dari penyakitnya? Apakah risiko dari lingkungannya? Ya, misalnya di situ ada perumahan, 3 rumah sebelahnya adalah rumah ada penyakit TB aktif, ya TB aktifnya juga ada pengobatan yang tidak tidak tuntas, sama arti tidak tepat waktu dalam hal minum obat, bandel lah gitu ya petugasnya. Itu sangat resiko ya, sangat resiko terkait 10 sampai 20 rumah ke barat, ke timur, ke utara dan ke selatannya. Nah, itu juga harus tahu kita, oh kita harus melakukan pendampingan. Nah, kembali lagi pemantauan wilayah setempat di sini. Yang ketiga, mengikuti aktif kegiatan pelayanan di PKD. Nah, ini yang kami maksud tadi. Jadi adik-adik bisa menjadikan posko di PKD itu ya, secara berjadwal membicarakan tentang kesehatan. Itu bisa di PKD untuk membahas tentang membuat perencanaan kesehatan. Jangan tabu gitu, maksudnya jangan asing gitu ya, PKD. Jangan sampai nanti sampai selesai kegiatan di sana tidak tahu PKD-nya ada di mana gitu. Jadi kalau bisa adik-adik bisa ke sana ya, atau bisa secara bergiliran karena tadi kader desa belum ada yang tetap di sana, di Bakaran Krapia itu adalah kader bergantian yang menjaga PKD, mungkin juga bisa melaksanakan tiket di PKD untuk mengetahui pelayanan PKD seperti apa, menyusun rencana pelayanan PKD bagaimana, juga bisa mengundang bidan desa ketika di PKD. Loh, kok bidan desa malah diundang, bukannya dia punyanya dia? Ya karena dia sebagai, kami harapkan sebagai penggerak untuk menyusun perencanaan bersama beberapa kader di desa tersebut untuk menyusun perencanaan posyandu contohnya, rencana perbaikan kesehatan di desanya. Adik-adik ingin ada kegelisahan, waduh di situ kayaknya padat pemukiman nih gitu. Oh di sana kayaknya kemarin ada kasus demam berdarah ada 3 di sana. Yuk kita membuat sosialisasi gitu ya, membuat leaflet atau membuat orasi di sana tentang DBD. Harapan kami itu lahir ide-ide tersebut adalah dari berkumpulnya beberapa orang yang peduli kesehatan itu ada di PKD. Nah, itu harapan kami sehingga muncullah rencana kegiatan pada berikutnya yang membangun kesehatan di desa. Keempat itu melaksanakan promosi kesehatan di Desa Bakang-Krapia, ya itu sama dengan penguatan dari ketiga tadi. Kelima, melaksanakan pemantauan oleh setempat, itu sama dengan kegiatan nomor 2 ya. Keenam, melaksanakan screening kesehatan pada masyarakat Desa Bakang-Krapia. Ini dalam hal cek kesehatan gratis yang kami maksudkan tadi untuk melaksanakan program pemerintah mendeteksi secara dini penyakit itu. Jadi dulunya, waktu dulu belum didengung-dengungkan cek kesehatan gratis ya. Habis itu integrasi layanan primer itu ada namanya dia Posbindu saja sampai sekarang masih dipakai namanya. Cuman sebenarnya tujuannya sama ya, tujuannya sama. Cuman sekarang ini penguatan dari tata bahasa dan implementasinya gitu. Dan diintegrasikan satu sama lain, dihubung-hubungkan agar menjadi kegiatan itu efektif dan efisien yang harapannya seperti itu. Cuman ketika kita tidak memahami konsepnya, maka efektif dan efisien itu akan muncul kata-kata ribet dan pusing. Nah, harapan kami adalah itu bisa terhindarkan dengan lebih sederhananya pekerjaan kita untuk kedepannya dalam hal masalah kesehatan. Karena kita semuanya tentunya adik-adik sekalian adalah calon-calon yang nantinya akan terlibat aktif mengurusi kesehatan, baik itu di wilayah setempat, minimal di lingkungan adik-adik sendiri. Begitu yang dapat kami sampaikan Pak Supamin dan Bapak Jauri dan adik-adik sekalian terkait layanan primer. Mudah-mudahan penyampaian kami bisa diterima secara prinsip, secara tata kerja
dan semoga bisa menjadikan implementasi ketika adik-adik selama berapa waktu ke depan, berapa bulan? 1 bulan ya? 1 bulan ke depan di Desa Bakra, karena 1 bulan adalah waktu yang sangat pendek, tetapi jika adik-adik memberikan kontribusi yang baik dan benar dan benar-benar dilaksanakan dengan sungguh, tentunya 1 bulan itu akan terkesan oleh kami semuanya menjadi selamanya. Ya, syukur-syukur adik-adik juga memiliki inovasi-inovasi yang bisa diterapkan di Desa Bakra, karena kami yakin sekali di bawah pimpinan Pak Santo, beliau sangat care terkait masalah kesehatan, ya, sehingga diajak diskusi dan diajak untuk melakukan beberapa kebijakan, beliau juga sangat welcome. Jadi kami harapkan ketika pengambil kebijakan dalam hal ini pimpinan desa memiliki semangat yang baik dan bagus, itu bisa kita manfaatkan secara bersama-sama untuk dapat meningkatkan kesehatan di Desa Bakangkrapia. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin jika ada penyampaian yang tidak tepat atau yang salah. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Yuskel untuk paparan materinya. Dibuka sesi tanya jawab kepada Mbak Mas. Ada yang mau ditanyakan terkait materi yang disampaikan Pak Dr. Yuskel tadi? Monggo, silakan. Ada pertanyaan buatan Mbak Mas? Sepertinya langsung implementasi saja. Mbak Masnya udah semangat itu. Udah langsung pengen. Nggih, Dok. Nggih. Langsung saja nggih, untuk materi yang kedua, yaitu overview tentang asuhan keperawatan oleh Bapak Muhammad Jauhar. Nggih, Pak, wonten kepentingan saged mungkin mau mengikuti Zoom sampai atau mau dulu oleh Pak Dr. Yuskel. Siap, kami ikuti dulu sementara setengah 12. Ya, kami ikuti dulu izin. Ya, matur suwun, Pak. Silakan kepada Bapak Muhammad Jauhar untuk materi selanjutnya. Ya, baik, mohon izin. Dr. Yuskal, saya melanjutkan materinya supaya nanti berkesinambungan deh. Siap. Ya, mohon izin saya menyiapkan materinya dulu. Oke, baik, mohon izin Dr. Yuskal, saya izin share screen. Sakit dibantu untuk stop share screen, dokter? Oke. Gimana pengisian? Sebentar, Pak. Sebentar. Siap. Oke. Ini membutuhkan tenaga IT-nya dulu. Siap, dokter. Nah, Siap. Oke. dimatikan Mas Zidan, tolong Mas. Oke, Share screen-nya. sambil menunggu teman-teman, nanti untuk materi dari Dr. Yuskal akan kami kirimkan ke Sipen atau ke Ya, Komting ya. Nanti bisa dipelajari dulu. Supaya nanti kita bisa melihat kenapa sih kok saya mendatangkan Dr. Yuskal langsung selaku Kepala Puskesmas Kaliwungu. Karena memang nantinya teman-teman ini melanjutkan apa yang sudah menjadi keberhasilan kakak-kakak tingkat teman-teman ya, yang seperti teman-teman sendiri ya, teman-temannya sendiri di gelombang yang sebelumnya yang sudah mensukseskan PKD sebagai salah satu implementasi dari kebijakan ILP. Ya, jadi intinya kenapa kita melakukan apa ya nanti didinaskan di PKD karena memang posisinya saat ini masyarakat itu akan lebih diarahkan untuk bisa memanfaatkan PKD. PKD ini nanti posisinya di desa masing-masing ya, khususnya di desa Bakangkrapia.
Nanti teman-teman juga akan dipandu oleh Bu Bidan selaku penanggung jawab PKD, di mana PKD ini sebagai miniaturnya puskesmas. Sehingga nanti teman-teman akan kami dinaskan setiap hari bergantian di PKD. Oke, saya izin menyampaikan materi yang pertama terlebih dahulu, teman-teman. Sekaligus nanti akan menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Muskal. Nah, ini ada beberapa materi yang ingin kami sampaikan sebagai pembekalan untuk teman-teman sebelum turun ke lapangan. Baik, mohon izin, apakah sudah muncul di layar teman-teman semuanya? Sudah, Pak. Oke ya. Oke, baik, mohon izin. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, teman-teman mahasiswa calon penerus ya, calon nurse yang nantinya akan masuk ke stase keperawatan keluarga dan komunitas. Jadi sebelum nanti teman-teman turun ke lapangan, jadi mohon izin kami dari tim untuk bisa menyampaikan semacam skenario-nya ya, skenario yang nantinya akan teman-teman jalankan di stase keperawatan komunitas dan keluarga, yang insya Allah nanti akan kita jalani selama 5 minggu ke depan ya, mulai terhitung dari tanggal 5 Mei sampai tanggal 8 Juni. Nah, ini stase yang paling menyenangkan karena posisinya teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Ya, kenapa stase ini menjadi stase yang paling terakhir? Ya, karena di setting komunitas ini teman-teman harus sudah melalui stase-stase sebelumnya. Ya, karena kalau kita berbicara tentang masyarakat atau komunitas, ini teman-teman akan dihadapkan pada seluruh kasus yang mungkin teman-teman sudah pelajari di stase sebelumnya. Ya, nanti teman-teman akan melakukan pengelolaan pada kasus jiwa misalnya. Nanti kalau kita menemukan individu atau kelompok yang memang dia mengalami gangguan mental. Ya, kalau nggak salah memang ada si kelompoknya nih, kemarin sudah dikelola oleh kakak tingkatnya atau gelombang yang sebelumnya. Terus kemudian nanti kalau misalkan nanti teman-teman akan dihadapkan pada anak dengan stunting, anak dengan obesitas, siswa dengan kecanduan gadget, teman-teman sudah belajar di stase keperawatan anak. Ya, yang nantinya akan teman-teman implementasikan di stase komunitas ketika nanti teman-teman mengelola agregat anak atau kelompok usia anak, atau nanti teman-teman melakukan intervensi atau tindakan keperawatan di setting sekolah atau misalkan TPQ atau pondok pesantren. Terus dan yang lainnya ya, keilmuan yang lainnya seperti maternitas, yang ketika teman-teman sudah mendapatkan pengalaman di maternitas, kemudian gawat darurat, semuanya akan kita integrasikan dalam stase komunitas. Makanya stase ini ditempatkan di terakhir karena semua kompetensi harus sudah teman-teman capai sebelumnya. Nah, yang pertama yang perlu nanti teman-teman lakukan di stase ini adalah kita berbicara tentang keperawatan keluarga. Ya, ini mengacu ke panduan kurikulum tahun 2021 ya, karena posisinya kami belum bisa mengimplementasikan untuk kurikulum 2024 karena posisinya teman-teman masuknya di 2024. Sehingga kurikulum 2024 akan kami implementasikan di adik tingkatnya yang nantinya akan masuk profesi nurse. Nah, mengacu dengan kurikulum AIPNI 2021, ya ini adalah daftar kasus yang nantinya akan teman-teman kelola di keluarga. Ya, jadi nanti meskipun judulnya itu stasnya komunitas, tetapi di situ teman-teman akan mendapatkan kompetensi untuk melakukan pengelolaan asuhan keperawatan keluarga, ya kan? Kemudian kelompok khusus dan si komunitas itu sendiri atau masyarakat itu sendiri. Ya, di mana ketika kita berbicara tentang asuhan keperawatan keluarga, di sini nanti teman-teman akan dituntut untuk mampu melakukan pengelolaan kasus pada beberapa tahap perkembangan keluarga. Nah, kalau kita berbicara tentang tahap perkembangan keluarga, sebetulnya ada 8 ya. Ada 8, tetapi di sini kalau kita mengacu kepada kurikulum AIPNI, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, nanti minus yang keluarga lansia mungkin ya, karena takutnya itu overlapping dengan gerontik. Oke, jadi di sini ada beberapa tahap perkembangan keluarga yang nantinya akan teman-teman kelola
Ya, jadi nanti ketika kalian turun ke lapangan, ya kan, berinteraksi dengan masyarakat atau komunitas, teman-teman akan mengelola keluarga. Yang pertama adalah pasangan baru. Ya, pasangan baru berarti baru menikah, belum punya anak. Ya, atau misalkan nanti keluarga yang menanti kelahiran. Ya, mungkin sudah menikah, kemudian istrinya hamil. Ya, kemudian sudah lahir nih, ya kan? Di situ masuknya ke toddler. Ya kan, kalau kita berbicara tentang kelompok usia itu kan dari bayi baru lahir neonatus, kan kemudian infant, kemudian toddler. Toddler itu kita bisa sebut usia 1 sampai 3 tahun. Ya, di situ ada batita. Kemudian balita, berarti maksimal 5 tahun. Kemudian keluarga anak usia sekolah. AUS itu anak usia sekolah. Ya, kita ngitungnya mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Itu keluarga dengan anak usia sekolah. Kemudian keluarga remaja. Ya, keluarga remaja ini kita fokus mengelola keluarga yang memiliki anak dengan usia remaja. Kalau kita berbicara tentang usia remaja, berarti di situ mulai dari usia kelas 1 SMP 13 tahun sampai kelas 3 SMA atau sekitar 18 tahun kurang lebihnya. Dan yang terakhir adalah keluarga dewasa. Ya, ini adalah panjang nih apa range-nya mulai dari 19 tahun sampai ke 59 tahun. Nah, nanti teman-teman, karena ini kita sedang ada di sesi atau level profesi, jadi silakan teman-teman bisa merefresh kembali mata kuliah keperawatan keluarga yang sudah diajarkan ketika teman-teman duduk di level S1 keperawatan. Sehingga nanti refresh kembali. Nah, di sini ada beberapa masalah nih yang nantinya akan teman-teman selesaikan ya. Mengacu ke kurikulum itu ada beberapa masalah yang muncul di setiap tahap perkembangan keluarga. Ya, ketika si keluarga itu tidak mampu melakukan tahap perkembangannya, itulah momen di mana teman-teman harus bisa membantu si keluarga untuk bisa memenuhi tahap atau tugas perkembangan keluarga. Ya, nanti kita refresh kembali, kita cek kembali di perkuliahan S1 apa saja sih tahap perkembangan keluarga di masing-masing tahap perkembangan ini. Nah, ini hanya sebatas contoh teman-teman, bukan berarti nanti, oh berarti saya nanti harus cari yang ini ya Pak, ada masalah psikologis dalam kehamilan. Itu tidak. Ya, ini hanya sebatas kisi-kisi yang memang akan kalian dapatkan atau akan kalian hadapi ketika mengelola keluarga dengan atau sesuai dengan tahap perkembangannya masing-masing. Nah, keterampilan keperawatan keluarga yang akan kita tuntut untuk bisa dicapai oleh teman-teman semuanya, yang pertama adalah komunikasi efektif, ya. Yang kedua adalah melakukan pemeriksaan fisik, ya. Kalau kita masih ingat, kita flashback kembali dengan format pengkajian keperawatan keluarga, meskipun kita settingnya di komunitas, kita harus tetap bisa melakukan pemeriksaan fisik head to toe. Ya kan, IPAPEA inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Kemudian kita melakukan screening kebutuhan keluarga. Ya, kira-kira apa sih yang dibutuhkan keluarga? Kan kita mengacu ke tadi lagi, tahap perkembangan keluarga. Oh, misalnya nih, tahap perkembangan anak usia sekolah yang tugasnya seharusnya dia harus menyiapkan anaknya untuk sekolah, membiayai, memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu kan membayar si biaya pendidikannya, ya kan? Kemudian melakukan sosialisasi atau membantu sosialisasi. Nah, di situ ketika ada tugas yang tidak tercapai oleh keluarga, teman-temanlah yang nantinya yang apa ya, melakukan peran sebagai perawat keluarga harus mampu melakukan itu. Kemudian Penkes, nah ini intervensi favorit mahasiswa ya, jadi ini menjadi salah satu keterampilan yang harus kita miliki saat melakukan asuhan keperawatan keluarga. Kemudian intervensi keperawatan, dan yang paling penting ini teman-teman, ya kan, tolong biasakan dengan melakukan terapi komplementer atau modalitas. Ya, apa itu terapi komplementer? Terapi pelengkap dari terapi farmakologi yang diberikan oleh dokter. Nah, sehingga di situ biar kita tuh bisa apa ya, memunculkan the real of nurse roles atau apa ya, peran perawat yang sebenarnya. Ya, sehingga kita bisa memainkan terapi ini menjadi salah satu tindakan terapeutik yang nantinya akan teman-teman berikan pada klienmu. Baik klien keluarga maupun nanti ketika teman-teman mengelola kelompok dan komunitas.
Kemudian koordinasi rujukan, kalau misalkan memang si keluarga ini perlu kita rujuk ke Fasiankes ketika memang harus dilakukan penanganan di PKD atau puskesmas atau bahkan ke rumah sakit. Ini menjadi salah satu keterampilan perawat keluarga. Ya, kemudian jadi intinya teman-teman harus bisa mengidentifikasi kapan kasus ini bisa saya tangani sebagai perawat di keluarga atau kapan saya harus merujuk nih ke Fasiankes, ya kan, ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Kemudian kita melakukan screening tingkat kemandirian keluarga, kita memberikan dukungan keluarga, ya. Kemudian kita melakukan diskusi keluarga, apalagi kalau kita berbicara tentang intervensi keperawatan itu kan kita mengacu ke tugas kesehatan keluarga ya, TUK 1, TUK 2, TUK 3, TUK 4, TUK 5. Ya, di mana di situ ada proses family discussion atau diskusi keluarga. Kemudian pendampingan keluarga sampai ke kepatuhan pengobatan atau compliance-nya ya atau treatment compliance-nya atau treatment adherence-nya, kepatuhan pengobatan. Apalagi nanti kalau teman-teman menangkap kayak tadi nih ya kan yang disampaikan Dr. Yuska ya, menangkap anggota keluarga yang mungkin dia ada penyakit tuberkulosis di mana kita harus bisa memantau atau bisa membantu memastikan bahwa si penyintas ini dan si PMO-nya ini itu bisa melakukan pengobatan sampai ke tahap yang bisa dikatakan berhasil ataupun pemantauan pada pengobatan pada penyakit tidak menular ya yang bisa kita katakan sebagai long term disease atau terminal illness di mana kita mendampingi sampai benar-benar sampai akhir hayatnya ya apalagi dengan kondisi-kondisi di mana si anggota itu sudah ada di usia yang pralansia sampai ke lansia. Oke, ini keterampilan keperawatan keluarga. Nah, kemudian selain teman-teman ini melakukan pengelolaan pada keluarga, teman-teman juga akan melakukan pengelolaan pada kelompok-kelompok yang ada di Desa Bakaran Krapyak. Ya, kalau kemarin, kalau tidak salah itu yang gelombang sebelumnya itu mengelola 3 kelompok. Ya, kelompok, kalau nggak salah kelompok lansia, kelompok PTM, dan kalau nggak salah kemarin saya sudah koordinasi dengan Bu Bidan itu kalau nggak salah yang ready itu ada 9 kelompok sebetulnya, banyak sekali. Ya, yang dikelola oleh puskesmas dan PKD. Ya, agregat itu adalah sekelompok orang yang memiliki masalah yang sama. Oh, misalnya agregat lansia dengan PTM, oh agregat remaja, oh agregat mohon maaf ya, OTGJ atau mental health disorder dan sebagainya. Itu semuanya sudah tersedia di Desa Bakaran Krapyak dan sudah ada kegiatannya secara rutin setiap bulannya. Nanti teman-teman akan kita integrasikan selama praktek di situ. Sehingga teman-teman juga selain mendapatkan pengalaman mengelola keluarga, teman-teman juga mendapatkan pengalaman klinis untuk bisa mengelola agregat-agregat yang ada di Desa Bakaran Krapyak. Nah, tetapi nanti kalau misalkan secara timing tidak pas, teman-teman boleh menyasar ke yang lain. Misalnya, oh nanti saya nyari SD. Ya, di samping balai desa ada SD, itu bisa kita sasar sebagai agregat komunitas. Oh, misalnya di situ ada UMKM. Ya, kalau nggak salah di situ banyak sekali UMKM yang ada di Desa Bakaran Krapyak. Nanti bisa kita sasar juga. Atau misalkan Karang Tarunanya, ya kan? Atau misalkan di Posyandu Posbindunya ini masih ada, meskipun kita pakai konsep ILP, ini masih berjalan. Nanti kita bisa jadikan sasaran, ya. Agregat-agregat ini menjadi salah satu klien kelolaan. Nah, keterampilan keperawatan komunitas yang perlu teman-teman lakukan atau capai adalah teman-teman melakukan pengkajian. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang keperawatan keluarga itu hampir seluruhnya atau seluruhnya adalah tugas individu, tetapi nanti kalau kita masuk ke keperawatan komunitas ini nanti tugasnya per kelompok. Ya, meskipun kelompoknya besar, ya sekitar 90-an lebih, tetapi nanti kita akan bagi per RT. Ya, jadi satu RT standarnya kita hanya bisa menempatkan atau mapping mahasiswa mungkin sekitar 10 mahasiswa ya atau 10 sampai 11 mahasiswa. Nanti kita akan lihat kondisinya. Jadi nggak bisa banyak-banyak. Ya, karena nanti harapannya semua RT yang ada di Bakaran Krapyak selain RT yang sudah dikelola oleh gelombang sebelumnya sehingga nanti penyelesaian masalah kesehatan di masyarakat bisa diselesaikan secara komprehensif. Kemudian kisi-kisi instrumen, ya ini sebetulnya sudah kita buatkan dalam bentuk instrumen sehingga teman-teman tidak perlu membuat kisi-kisinya.
Ya, tetapi kalau saya zaman kuliah dulu, kita tidak disiapkan tuh instrumennya. Jadi benar-benar kita harus baca buku, kita bikin kisi-kisi baru menentukan pertanyaan-pertanyaannya. Sama seperti ketika kemarin teman-teman skripsi, ya, memilih instrumen penelitian pasti teman-teman cari dulu, kemudian dicocokkan masuk apa enggak. Kalau enggak ada yang bagus, teman-teman pasti bikin kisi-kisi, kemudian mendevelop pertanyaan-pertanyaannya. Nah, tetapi untuk saat ini kami sudah siapkan sehingga teman-teman tinggal take action, jadi langsung turun ke lapangan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik, ya. Pemeriksaan fisik ini juga kita lakukan teman-teman ketika kita sedang melakukan pengelolaan komunitas, ya, tidak hanya di keluarga, tidak hanya di kelompok khusus, tidak hanya di individu, di komunitas pun ketika kita mengelola masyarakat sebagai klien itu juga membutuhkan yang namanya physical assessment atau pemeriksaan fisik. Terus kemudian setelah kita mendapatkan pengkajiannya, kita lakukan scoring masalahnya. Nah, nanti ini yang akan kita ajari nih, ya kan? Karena posisinya kalau kita sudah nyemplung di setting komunitas, ya, itu sangat berbeda jauh atau berbanding terbalik dengan setting klinis. Ya, di mana ketika kita melakukan pengkajian kepada pasien di rumah sakit, ya, yang menentukan scoring atau yang menentukan prioritas masalahnya adalah kita sebagai perawat, ya. Jadi perawat lebih banyak sebagai subjeknya dan pasien sebagai objeknya. Kalau settingnya rumah sakit. Tetapi nanti kalau misalkan kita ubah dengan setting komunitas, ini nanti akan lebih banyak si kliennya ini atau si masyarakatnya ini menjadi subjeknya. Jadi kita tuh sebagai perawat sebagai fasilitator, ya kan? Jadi kita akan memicu atau men-trigger si masyarakat ini atau keluarga ini bisa menemukan masalahmu opto, itu kan? Setelah kamu bisa memapping atau menulis daftar masalahmu, nah kita trigger lagi kira-kira kalau masalahnya ini kira-kira apa yang buat apakan, Arab buat apakan, mau diapain. Nah, itu yang harus kita trigger ke keluarga atau masyarakat. Sehingga dengan konsep itu kita tidak bisa ya kan sebagai subjek atau eksekutor dominan ketika kita melakukan asuhan keperawatan keluarga dan komunitas. Ya, jadi di situ keterlibatan klien lebih dominan daripada kita sebagai seorang perawat. Ya, jadi terbalik dengan setting klinis. Kemudian beberapa intervensi yang nantinya akan teman-teman capai kompetensinya adalah kita melakukan intervensi komplementer. Ya, kemudian Penkes muncul lagi sebagai salah satu intervensi keperawatan komunitas. Kita melakukan bimbingan antisipatif, kemudian promosi kepatuhan program, ya, nanti berkaitan dengan program pengobatan atau program treatment dan yang lainnya. Kemudian selain kita edukasi kesehatan sebagai upaya prevention, kita juga harus melakukan yang namanya promotion, ya. Jadi yang sakit harus tidak boleh sampai muncul komplikasi. Yang ada risiko sakit, jangan sampai jadi sakit. Yang sehat harus tetap sehat. Itulah prinsip ketika kita melakukan peran sebagai perawat komunitas. Ya, kemudian surveillance, masalah kesehatan. Bagaimana kita menentukan, ya kan, atau mensurvei masalah-masalah yang muncul. Nah, nanti ketika teman-teman melakukan pengkajian komunitas, si kompetensi ini akan tercapai ya di surveillance masalah kesehatan. Karena teman-teman di situ melakukan pengkajian, kemudian menentukan diagnosisnya, menentukan intervensinya, kemudian melakukan intervensinya, mengevaluasinya sampai kita memunculkan kembali masalah yang belum terselesaikan. Itu namanya surveillance. Ya, lingkaran. Kayak gitu. Oke. Nah, ini just to know ya kan, metode apa yang nantinya akan kita aplikasikan ketika kita mendampingi teman-teman semuanya untuk keperawatan komunitas termasuk POKSUS, ya kelompok khusus. Itu nanti kita melakukan pre and post conference ya, kemudian pengelolaan komunitas ya. Kemudian magang program ini mohon maaf nanti kita ganti PKD ya. Karena ini nanti harapannya PKD di Bakal Kerapia itu benar-benar bisa menjadi percontohan ya dengan adanya teman-teman di situ. Ya, PKD ini sekali lagi miniatur puskesmas sehingga di sini memang kita melakukan pelayanan kesehatan baik preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif sebelum kita rujuk ke puskesmas. Kemudian pencapaian kompetensi tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya apa saja kompetensi di keluarga, apa saja kompetensi di masyarakat.
Kemudian supervisi komunitas, nanti dosen akan melakukan penilaian pada saat teman-teman melakukan program kegiatan yang melibatkan Poksus dan komunitas. Ya, ketika nanti kalian mau melakukan tindakan keperawatan kepada komunitas dan kelompok khusus, nanti kita akan nilai. Kemudian laporan kasus, ya kan, kemudian manuskrip ilmiah dan HKI sebagai luaran, kemudian kehadiran. Inilah metode pembelajarannya. Kemudian untuk keperawatan keluarga, ya hampir sama dengan keperawatan komunitas. Ya ada pre-post conference, kemudian pengelolaan keluarga, supervisi keluarga. Nah ini nanti ketika sesuai dengan jadwal yang sudah kami siapkan, itu nanti teman-teman akan didatangi oleh dosen untuk bisa dinilai ketika kalian melakukan tindakan keperawatan ke keluarga. Nanti kami akan bagi ya, satu mahasiswa akan didampingi oleh satu dosen untuk benar-benar memastikan bahwa kompetensinya tercapai. Kemudian pencapaian kompetensi keperawatan keluarga seperti yang tadi sudah kami sampaikan di slide sebelumnya. Laporan ASKEP, evidence-based practice, nah ini sebetulnya tidak terlalu sulit karena mungkin di stase sebelumnya teman-teman sudah terbiasa dengan yang namanya PICO. Ya, analisis jurnal PICO. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan hasil penelitian dalam pemberian tindakan keperawatan. Kemudian yang terakhir kehadiran, ya sama seperti tadi. Meskipun kami tim dosen tidak bisa memantau kehadiran teman-teman, silakan teman-teman bisa memiliki sikap yang bertanggung jawab ya atau kredibel. Ya, tidak mungkin setiap hari saya harus datang ke ngabsen atau enggak. Jadi monggo silakan teman-teman sudah dewasa, teman-teman sudah paham apa yang harus dikerjakan. Ya, kalau asumsi kami, ketika kita sudah memberikan sedemikian rupa skenario-nya, sebetulnya tidak ada waktu-waktu yang kosong sebetulnya, meskipun tidak kita monitor setiap jam. Berbeda dengan rumah sakit ya, yang harus absen setiap hari, kemudian dapat dimonitor oleh CI. Ya, tetapi di sini tidak. Tetapi monggo silakan dikondisikan sedemikian rupa sehingga seluruh tugas baik itu individu maupun kelompok bisa tercapai semuanya. Nah, ini penugasannya, ya, penugasan stasenya. Ya, mohon maaf, ini nanti magang PKD ya, belum saya ubah. Oke, ini magang PKD, jadi nanti saya akan meminta Pak Ahid, ya, untuk bisa menilai. Kebetulan nanti CI-nya kalau gelombang kemarin Pak Ahid, ya, yang nantinya akan mendampingi teman-teman. Dan ini lumayan rajin nih Pak Ahid ke lapangan, ya, meskipun beliau sibuk di Puskesmas Kaliwungu, tetapi nanti beberapa waktu akan berkunjung ke teman-teman. Ya, jadi nanti selain kami dari dosen yang membimbing, Pak Ahid nanti akan membimbing juga. Ya, ketika nanti teman-teman melakukan asuhan keperawatan komunitas dan keluarga maupun kelompok khusus. Kemudian tugas kompetensi nanti ada di buku panduan. Nanti saya akan share ke Komting. Saya sudah dibuatkan grup oleh Bu Tiara. Nanti Bu Tiara bisa membantu untuk menginvite perwakilan mahasiswa untuk bisa masuk ke grup tersebut. Kemudian, ini untuk individu semua ya teman-teman ya, untuk yang PKD. Kemudian, untuk yang keperawatan komunitas, itu nanti teman-teman membuat laporan ASKEP komunitas. Ya, ini barengan semuanya ya, satu angkatan. Tetapi nanti itu kumpulan laporan dari masing-masing RT-nya. Ya, jadi nanti sistemnya teman-teman ada beberapa kegiatan yang dilakukan di tingkat RT kalau memang di RT lain tidak ditemukan masalah itu. Misalnya nih, oh di RT 1 saya kok ketemu masalahnya stunting. Ternyata di RT 2, 3, 4, 5, 6 nggak ada. Nah, berarti di situ teman-teman RT 1 bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan di RT-nya. Itu G. Kemudian kalau misalkan masalah ini ditemukan di seluruh atau di hampir seluruh RT, teman-teman boleh melakukan tindakan kerjasama dengan RT yang lain. Misalnya nih, oh ternyata di desa Bakaran Kerapi RT 1, 2, 3, 4, 5 ternyata kok banyak banget yang PTM ya. Oke lah saya mau mengadakan kegiatan misalnya screening atau senam ya kan atau terapi komplementer atau edukasi kesehatan. Nah, itu nanti teman-teman boleh gabungan ya, mungkin dipusatkan di balai desa misalnya. Nah, itu boleh ya, jadi nanti kondisional ya. Kemudian supervisi komunitas, sama seperti tadi yang saya sampaikan bahwa nanti ketika teman-teman konfirmasi ya,
konfirmasi ada kegiatan di komunitas setting levelnya, nanti kami akan dampingin, kemudian kami akan nilai. Ya, termasuk nanti ketika teman-teman melakukan musyawarah masyarakat desa yang kedua dan yang ketiga, itu juga kami akan nilai. Ya, kalau MMD 1 itu tidak akan kita nilai karena isinya hanya penyerahan dan sambutan dari stakeholders. Tetapi kalau sudah di MMD 2, ya teman-teman menyampaikan hasil pengkajiannya, menyusun intervensi dengan masyarakat, itu kita nilai. Karena di situ ada kompetensi yang harus kita pastikan bahwa mahasiswa mencapai. Kemudian di MMD 3 kita menyampaikan hasil evaluasinya atau kita melaporkan hasil tindakannya dan kita menyusun RTL-nya, itu juga kita akan nilai. Ya, jadi nanti saya akan jelaskan setelah ini di timeline-nya. Nah, kemudian kalau untuk yang kelompok khusus, ya di situ kita melakukan asuhan keperawatan juga. Ya, di buku panduan nanti saya akan kirimkan, di situ ada format pengajian yang sangat lengkap menurut kami, yang sudah kami kembangkan antara format yang keluarga, kemudian format yang komunitas, sama format yang kelompok khusus. Kemudian selain laporan, itu juga nanti ada supervisi sama seperti yang komunitas kemarin. Ya, yang sebelumnya. Jadi ketika nanti kalian mengelola kayak kemarin gelombang sebelumnya, terjadwal mengelola atau sedang ada kegiatan dengan kelompok lansia dengan PTM. Nah, nanti teman-teman konfirmasi di grup, kemudian nanti kami akan terjunkan dosen untuk bisa mendampingi. Ya, kayak gitu. Kemudian ini kemarin gelombang yang sebelumnya timnya Lutfir ya kalau nggak salah komtingnya tahun kemarin gelombang sebelumnya itu kita sudah menugaskan menyusun manuskrip ilmiah. Nanti kita akan dampingi penyusunannya karena sekarang kita dituntut untuk ada luaran ya luaran mahasiswa tidak hanya laporan tetapi yang bisa dibaca oleh masyarakat sama HKI. Ya, ini saya rasa cukup tidak memberatkan karena satu kelompok isinya 10 ya. Kalau pasti ada beberapa yang mengerjakan laporan tuh nggak semuanya. Jadi nanti berbagi saja. Ada yang mengerjakan manuskrip, ada yang mengerjakan HKI. HKI itu bisa media apapun. Misalnya kalian mau bikin video nanti di HKI-kan boleh. Nanti dituliskan nama kelompoknya beserta dosen pembimbing. Ya. Kemudian untuk yang keluarga, ini individu semuanya. Ya, individu semuanya kalau yang keluarga. Ya, di sini individu semuanya. Terus kemudian ada laporan. Kemudian ini ada 2 ya, keluarga yang dikelola 1 dan 2. Jadi nanti setiap mahasiswa ketika melakukan pengajian komunitas itu kan kita survei ke rumah-rumah. Itu mengambilnya 2 keluarga. 5 kakak. 5 kakak. Ya. Nah, nanti dari 5 kakak itu teman-teman ambil tuh 2 kakaknya kita kelola ya. Yang seperti apa Pak 2 keluarga yang harus kita kelola? Sesuai dengan kurikulum bahwa mahasiswa profesi nurse harus mengelola keluarga yang resiko ataupun yang rentan. Resiko itu berarti memiliki 1 masalah kesehatan, kalau rentan berarti memiliki lebih dari 1 masalah kesehatan. Kemudian supervisi keluarga ya. Nanti kita akan intinya kalau ada supervisi ini berarti ujian ya teman-teman ya, ada penilaian. Kemudian journal reading atau PICO. Jadi ini nanti akan terintegrasi dengan laporan ya. Tetapi dibuat sendiri sama seperti kemarin sebelumnya yang ada laporan dan PICO. Tetapi intervensinya akan diintegrasikan ketika kita melakukan tindakan keperawatan keluarga. Oke. Strategi pembelajarannya nanti di minggu pertama itu nanti kita akan MMD, kemudian kita akan pengkajian, sama kita mulai magang di PKD. Kemudian minggu kedua kita akan MMD 2, kemudian kita sudah melakukan implementasi komunitas, keluarga, ya kan kita juga melakukan magang PKD. Jadi sepanjang kalian proses praktek komunitas nanti akan kita jadwalkan magang di PKD. Ya, jadi nanti bergantian. Ya, tidak langsung sekelompok ke PKD enggak. Nanti kita bergantian sesuai dengan kebutuhan yang nantinya saya akan coba tanyakan ke Bu Bidan dan Pak Ahid. Kebutuhannya berapa sehari untuk bisa dimakan. Bapak, mohon izin, Oke, siap, dokter. saya harus berangkat. Oke, siap, Saya dokter. pergi ke Matur Zoom. suwun. Oke, siap. Betul, sukses buat teman-teman adik-adik semuanya dan Unku semuanya sukses. Saya mohon izin dan pamit. Oke, siap. Matur suwun, Ya, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, teman-teman, saya lanjutkan. Untuk minggu yang ketiga,
Ya, ini kita masih ke implementasi komunitas. Ya, nanti mungkin akan tergambar ketika saya share screen yang timeline. Kemudian askep keluarga sudah mulai melakukan ya. Kemudian kita sudah mulai jadwalkan ujian keluarga, kelompok khusus sudah kita mulai, ujian kelompok khusus sama tetap magang di PKD. Jadi sepanjang jalan kita magang di PKD. Kemudian minggu keempat itu implementasi ke perawatan komunitas, kemudian supervisi komunitas, kemudian askep kelompok khusus ya. Di sini ada ujian komunitas, ada ujian kelompok khusus. Jadi kalau untuk komunitas sama kelompok khusus itu hanya sekali-sekali ya teman-teman ya. Meskipun nanti teman-teman kok kita udah 10 gitu ya, kita hanya menilai satu saja. Silakan nanti ditentukan yang sekiranya itu bagus ya kan, kemudian sudah well prepare sehingga nanti nilainya bisa maksimal. Kemudian minggu yang kelima itu kita MMD 3 terakhir ya. Kemudian bimbingan pengumpulan tugas individu dan magang. Ini minggu kelima ini akan lebih banyak di kampus ya teman-teman. Jadi kita praktekkan di puskesmas. Di masyarakat itu cuma 4 minggu. Ya, 4 minggu full. Ya, jadi seminggu terakhirnya itu tetap terhitung SKS tetapi nanti fokus di MMD 3. Ya, MD 3 berarti sudah tidak praktek di komunitas karena hanya penutupan. Kemudian bimbingan dan pengumpulan tugas individu ke dosen pembimbingnya. Nanti saya akan bagi dosen pembimbingnya masing-masing. Ya, karena nanti saya menyesuaikan dengan berapa kelompok yang dibutuhkan. Nah, waktu pelaksanaannya, ya ini sudah kami tuliskan di buku panduan juga. Ya, kalau kita hitung, teman-teman itu untuk komkel atau komunitas keluarga itu butuhnya 5 SKS. Tetapi pelaksanaannya digabung. Sebetulnya kalau di kurikulum AIPNI 3 komunitas, 2 SKS keluarga. Tetapi secara pelaksanaannya kita jadikan 1. Sehingga kalau kita hitung totalnya 5 SKS. Ya, untuk praktek klinik, ya kan, satu mata kuliah itu harus diberikan selama 16 minggu. Di mana setiap pertemuannya itu 170 menit. Ini untuk ketentuan praktek klinik. Ya, sehingga kita dapatkan 13.600 unit. Kalau kita hitung-hitung ada sekitar 28,34 hari atau sekitar 5 minggu. Ya, 28-29 hari. Intinya hitungannya kurang lebih 5 minggu. Nah, untuk tempatnya nanti teman-teman akan standby di desa binaan. Silakan nanti kalau misalkan butuh base camp, teman-teman mungkin coba kontak yang Lutfir ya, yang teman-temannya kemarin yang kalau nggak salah nggak jauh dari terminal Menara ya, terminal Menara. Terus kemudian dinasnya ini ya teman-teman ya, meskipun kami tidak selalu memantau teman-teman dengan CCTV ya kan, ataupun secara langsung, kita mohon dengan sangat nanti teman-teman bisa mengkondisikan jadwal dinasnya. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu kadang ada yang malam, ya, ada yang sore setelah asar, ya monggo nanti dikondisikan. Ya, monggo dikondisikan lah, itu sangat-sangat fleksibel. Kemudian PKD nanti kami akan bagi. Ya, kalau ini mungkin sekitar setengah hari ya, kalau dia pelayanannya jam 8 sampai jam 12 kalau nggak salah. Nanti coba saya konfirmasi ke Pak Hid ataupun ke Bu Bidan. Nah, ini nilai, presentasi nilainya. Jadi ada banyak ini kita akan hitung semuanya teman-teman ya. Jadi ada supervisi, laporan, luaran, ya kan, jurnal reading, resensi kita jadikan satu sehingga ketika kita hitung 100%. Nah, peraturannya ini sudah kami tuliskan juga di buku panduan. Jadi teman-teman nanti kalau memang diperlukan silakan menyiapkan biodata. Ya, entah foto, entah apa gitu ya. Nanti monggo disiapkan dulu sambil kami koordinasi dengan puskesmas ataupun desa yang punya wilayah. Kemudian untuk pakaiannya meskipun di komunitas ya ojo nganggo kaos, ya ojo nganggo kolor, ya kan harus pakai seragam, ya biar nanti teman-teman tidak disangka orang yang mencurigakan. Ya, ketika nanti teman-teman kok standby sedang praktek di PKD, teman-teman menggunakan seragam lengkap seperti ketika teman-teman di rumah sakit. Ya, tetapi nanti kalau misalkan kalian kok sedang tidak dapat jadwal praktek di PKD dan kalian hanya di home base dan hanya ke keluarga, kelolaan atau ke balai desa, teman-teman silakan gunakan
pakaian bebas, rapi, sopan, pakai alma mater, ya, biar nggak disangka sales ketika pengkajian ke rumah-rumah. Ya, pakai sepatu, ya, jangan pakai sendal atau malah nyeker. Kecuali sedang kegiatan misalnya kerja bakti, ya itu nggak perlu pakai sepatu. Monggolah disesuaikan lah. Kemudian nggak pakai jeans ya teman-teman ya, nggak pakai kaos kecuali kondisi tertentu ya. Misalnya tadi kegiatannya kok nggak mungkin lah Pak ini saya pakai kemeja rapi ya, monggo silakan. Ya. Kemudian untuk ketika ada supervisi, baik itu supervisi keluarga, supervisi kelompok khusus, supervisi komunitas, mohon pakai seragam praktek sama seperti yang ada di PKD tetapi pakai alma mater. Kalau di PKD tadi nggak perlu pakai alma mater, pakai putih-putih, pakai sepatu cukup. Tapi kalau lagi sedang ada jadwal supervisi, tolong pakai pakaian yang lengkap sampai alma mater. Ya, kehadirannya 100% kalau izin mengganti sejumlah hari izinnya, kalau tidak ada keterangan mengganti 2 kali hari izin. Ya, sepertinya ini sama seperti stase sebelumnya. Tetapi tadi kembali lagi, fleksibilitinya sangat tinggi, ya kan? Ah, boleh nggak Pak, saya pagi di rumah aja lah nanti, karena saya ada kegiatannya sampai malam nih. Monggo silahkan, sakarepmu, kan gitu. Yang penting targetnya tercapai dan tanggung jawab. Jangan sampai menjadi gulmanya kelompok ya. Jadi hanya membebankan diri pada kelompok. Wis gak garap tugas, rak tahu mangkat, nama sakit ketuamu. Kan gitu. Padahal tugasnya lumayan banyak. Ya, monggo silakan nanti dibagi sedemikian rupa sehingga setiap mahasiswa meskipun tugasnya kelompok harus berpartisipasi. Ya, ketua kelompok berhak untuk tidak mencantumkan nama mahasiswa kalau misalkan dia tidak ada kontribusinya. Ya, tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu takut, nggak perlu ewa sama temennya, karena kita belajar jujur dan bertanggung jawab. Nah, ini nanti kalau misalkan tidak berangkatnya izinnya pas dinas PKD, kalau kalian bisa tukar jadwal dengan temennya, silahkan. Tetapi kalau nggak tukar jadwal, kalian harus mengganti. Ya, termasuk di komunitas nih, misalnya nggak pernah berangkat nih, nanti tak praktekkan sendiri setelah teman-temanmu stasenya selesai. Nah, kan malah repot ya. Nah, gitu. Jadi tolong dipastikan ya serak perlu muluk-muluk lah, yang penting datang, kegiatan ya aktif, tugas dikerjakan, ya kan? Nah, ini nanti akan bisa membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan pengalaman klinik yang maksimal. Sehingga ketika kalian dihadapkan pada soal UKOM, itu bisa menjawab dengan benar. Karena kenapa? Teman-teman melakukannya dengan benar. Ya, kebayang gitu loh, oh bisa kayak gini ya komunitas tuh, nah itu nanti ke setiap soal hukum itu akan mengarahkan teman-teman untuk bisa menjawab jawaban yang benar berdasarkan pengalaman klinik yang didapatkan. Kemudian laporan dikumpulkan tepat waktu, ya tidak boleh molor lebih dari 5 minggu karena maksudnya lebih dari minggu kelima. Karena minggu kelima kami sudah sediakan waktu 1 minggu full untuk bisa menyelesaikan semua penugasan. Oke. Nah, itu untuk pengantar prakteknya. Ini untuk Piko nanti dibaca sendiri. Saya sudah buatkan. Melihat kemarin, kalau nggak salah waktu di Guriotik ya, masih ada beberapa yang kurang tepat ketika membuat Piko. Nanti teman-teman boleh membaca materi saya di sini. Tapi tidak saya sampaikan. Nanti kalau butuh diajari nanti ketika proses pembelajaran di stase komunitas, nanti saya akan ajarkan. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sambil saya siapkan untuk timelinenya. Oh iya, nanti teman-teman akan kami gabung dengan mahasiswa D3 ya. Tetapi nanti di mahasiswa D3 itu dia masuknya di tanggal 13 sampai tanggal 26. Ya, tetapi kompetensinya nggak seperti teman-teman ya yang ada kegiatan di apa komunitas, ada kelompok khusus nggak. Jadi mereka hanya ke keluarga sama gerontik, tetapi settingnya komunitas. Tetapi nanti untuk PKD akan tetap kami jadwalkan gantian dengan mahasiswa nurse. Ya, tetapi nanti kalau misalkan ketika di tanggal 13 sampai tanggal 26 itu kok kalian di RT membutuhkan bantuan dari mahasiswa 3, boleh silakan. Nanti kalau nggak mau, laporkan ke saya. Ya, kebetulan koordinatornya saya juga untuk yang di 3 keperawatan. Tetapi memang posisinya mereka masuk di tanggal 13, ya, dan cuma 2 minggu. Sesuai dengan SKS-nya cuma 2 SKS. Tetapi nanti di tanggal 5, bareng-bareng dengan teman-teman untuk serah terima. Ya, kayak gitu. Serah terima gitu ya.
Oke, ada yang mau ditanyakan nggak untuk yang ini, yang skenario prakteknya? Oke, ini masih ada waktu 8 menit lagi nih. Oke, saya share aja ya yang timelinenya ya. Nanti saya akan share. Sudah muncul? Sudah. Oke. Nah, di sini sudah kami buatkan timelinenya. Ini tentatif ya teman-teman ya. Tentatif artinya nanti mungkin sewaktu-waktu bisa berubah. Ya, kan khawatirnya kita sudah agendakan MMD2 tanggal segini nih. Ternyata desanya aulanya dipakai. Nah, itu kan nanti kita tentatif. Tetapi untuk yang MMD1 sudah fix ya. Jadi hari ini kita pembekalan, oke, clear ya. Kemudian 1, 2, 3, nanti kami koordinasi dengan puskesmas dan desa untuk persiapan praktek. Jadi kami, kemudian MMD1, ini nanti kita acarakan di tanggal 5. Ini sudah fix dari balai desanya, oke, jam 10, nanti teman-teman standby sebelum jam 10. Ya, nanti tinggal di Google Maps aja, kalau dari kampus deket. Jadi pas masuk ke arah terminal Menara, ya terminal bus yang untuk ziarah ke Menara ya di belakang Grab ya di situ di pas dan masuk itu desanya. Kemudian nanti untuk hari Jumat dan Sabtu nanti komtingnya atau ketuanya koordinasi dengan Bu Tiara untuk bisa memberikan surat-suratan ke tamu undangan. Ya nanti monggo silakan bisa dikoordinasikan dengan Bu Tiara. Kemudian nanti pengkajian ini kita kasih 3 hari, jadi sama seperti tadi yang saya sampaikan, satu mahasiswa itu targetnya mengkaji 5 KK untuk nanti kita kompilasi di komunitas. Ya, survei itu nanti kita kompilasi di komunitas. Ya, jadi kalau ada 94 ya, kali 5 berarti nanti ada sekitar 460 ya sampelnya atau N-nya ya, yang nantinya akan kita presentasikan saat MMD2. Kemudian nanti tanggal 9 akan kita datangi teman-teman ya. Untuk sementara saya belum jadwalkan, baru yang MMD1 nanti yang hadir yang saya jadwalkan Pak Karmen, Pak Tri sama Bu Eswanti. Nanti untuk yang selanjutnya kami akan jadwalkan dan kami akan share di grup koordinasi. Nah, jadi fokus silakan dalam 3 hari saya rasa cukup ya kan. Kalau 1 hari langsung dapat 5 KK ya alhamdulillah gitu kan. Jadi kan nggak perlu lama-lama. Kemudian bimbingan nanti akan kita bimbing. Kemudian tanggal 10 itu kita persiapan MMB2, tanggal 11 itu libur, 12 itu libur ya. Kalau libur teman-teman boleh libur ya. Kemudian persiapan MMB2 ini untuk yang teman-teman persiapan lokasi itu hari Senin. Soalnya kalau tanggal 13 langsung MD2 teman-teman kasihan persiapannya. Jadi saya siapkan 1 hari untuk persiapan, mengkondisikan, baru MD2-nya hari Rabu tanggal 14. Setelah itu, setelah MMB2 inilah mulai teman-teman langsung take action. Langsung ke keluarga, ya kan? Langsung ke komunitas, langsung ke kelompok khusus, langsung di situ juga. Di tanggal 15 sampai tanggal 29. Nah, di situ teman-teman sudah melakukan implementasi. Terus apa Pak yang diimplementasikan? Nah, nanti kan disepakati di MMD2. MMD2 ini nanti ceritanya adalah kalian menampilkan masalahnya, kemudian kalian menyusun rencana programnya yang nantinya akan diimplementasikan sepanjang tanggal 15 sampai tanggal 29. Ya, di sini nanti ada implementasi komunitas, ya kan? Nanti kita supervisi. Ada implementasi kelompok khusus, kami supervisi. Ada intervensi ke keluarga, kami supervisi. Nah, nanti di tanggal 16 nanti akan kita bimbing dulu yang ke keluarga. Jadi teman-teman baru bisa pengelolaan ke keluarga setelah tanggal 16 ya, yaitu tanggal 17 sampai tanggal 29. Oke, sepanjang ini sangat-sangat fleksibel sekali. Silakan teman-teman bisa dikondisikan. Setiap warna merah ini libur, silakan boleh libur. Tetapi kalau misalkan di situ kok pas ngepasi kegiatannya di warna merah itu ya monggo silakan nanti dikondisikan saja. Pak, saya kan Ahad berangkat, boleh nggak saya tukar liburnya Sabtu? Silahkan ya. Gimana teman-teman aja diatur sedemikian rupa. Kemudian tanggal 27 itu nanti kita bimbingan pra-MMD, tanggal 28 persiapan ya. MD3 ini adalah menyampaikan hasil kegiatanmu.
sama menyusun rencana tindak lanjut. Ya, jadi kita target selesai MMD3 itu tanggal 30 ya atau ya tanggal 30 hari Sabtu. Hari Jumat, sorry. Tanggal 29 itu libur. Libur kenaikan Yesus Kristus. Ya, kemudian di minggu terakhir ya kita fokus penyusunan laporan akhir, kemudian bimbingan ke dosen-dosen, minta tanda tangan, kemudian jilid, ngumpulin dan sebagainya. Soalnya tanggal 6 ini libur juga. Ya, jadi harapannya sebelum tanggal 6 ini teman-teman tugasnya sudah diselesaikan semuanya. Tugasnya sesuai dengan PPT yang tadi. Oke, baik teman-teman. Cukup skenario dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Cukup ya. Nanti kalau misalkan ada yang bingung, silakan nanti teman-teman bisa komunikasi di grup koordinasi yang sudah dibuatkan oleh Bu Tiara. Ya, jadi nanti kalau sudah tahu jumlah RT yang kita gunakan, nanti paling enggak setiap perwakilan RT masuk ke grup itu ya, nanti biar terinformasikan. Ya, nggak usah banyak-banyak yang masuk grup nanti malah bingung. Jadi key personnya aja, orang-orang kuncinya aja yang masuk ke grup itu. Nanti kalian kebanyakan grup. Oke, itu saja dari saya, teman-teman. Setelah ini nanti saya akan kirimkan file dari Dr. Yuskal, kemudian file saya yang tadi PPT terkait dengan skenario dan Pico, kemudian file timeline yang barusan saya share, kemudian file buku panduan. Untuk memahami lebih detail dari skenario yang saya tadi sampaikan itu ada di buku panduan. Nanti ada 3 buku panduan yang kami kirimkan. Buku panduan keluarga, buku panduan komunitas, dan buku panduan kelompok khusus. Di situ sudah ada lengkap materinya, sudah ada format dokumentasinya dari pengkajian sampai evaluasi, sudah ada format penilaian-penilaiannya. Jadi sudah lengkap. Ya, itu ya teman-teman ya. Mungkin cukup dari saya, Bu Novi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Johar untuk paparan materinya. Alhamdulillah rangkaian acara untuk kalian prestasi komunitas hari ini telah kita laksanakan dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wakil Rektor 1 Bapak Sukarmin, Kepala Puskesmas Kaliwungu Pak Dr. Yuskal, Bapak Muhammad Jauhar, kepada panitia serta seluruh mahasiswa profesi NOS yang kami cintai. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun Bu Novi, teman-teman semuanya, Bapak Ibu panitia. Saya end meeting nggih. Nanti rekamannya saya kirim ke grup. Terima kasih Pak. Nggih.